Halo, selamat jumpa kembali dengan saya di channel RPL Grafika. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru di playlist baru, yaitu tentang pemrograman Java sebagai kelanjutan dari materi algoritma yang kemarin sudah kita pelajari di playlist tentang algoritma. Jadi di materi ini kita akan belajar apa itu Java, mulai dari sejarah sampai dengan nanti variabel dan seterusnya, sampai dengan nanti mungkin kelanjutan dari playlistnya adalah tentang pembelajaran berbasis OOP atau Object Oriented Programming. Untuk yang pertama dalam seri ini pengenalan Java. Di sejarahnya Java seperti apa kita pelajari di sini. Oke, yang pertama, Java itu merupakan bahasa pemrograman yang powerful, multi-platform dan juga memiliki library yang lengkap. Jadi multi-platform dalam artian bahasa pemrograman Java bisa berjalan di semua software aplikasi, baik itu nanti di Windows, kemudian di Linux atau di Macintosh. Jadi harapan saya kenapa sih kita kok harus belajar Java, karena nantinya di pemrograman Java ini kita akan mempelajari banyak hal dan nantinya bisa kita gunakan untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi dasarnya pemrograman kita belajar bahasa Java. Kemudian untuk sejarahnya, sebenarnya untuk pemrograman Java ini itu lahir pada tahun 1991, yang mana dibentuk oleh sebuah project dengan nama The Green Project yang dibentuk oleh Sun Microsystem, yang mana di dalamnya ada beberapa orang yang sangat dominan di sana. Yang pertama adalah James Gosling, kemudian Patrick Norton dan Mike Sheridan, yang mana si bapak James Gosling ini nantinya disebut sebagai father of Java atau bapaknya Java. Jadi yang menemukan itu timnya The Green Project tersebut tahun 1991. Kemudian awalnya sebenarnya ceritanya setelah saya baca di beberapa literatur, pemrograman Java sendiri itu sebenarnya adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C dan C++, yang mana dalam proyek tersebut dilakukan selama 18 bulan. Awalnya bahasa Java tersebut dinamakan dengan bahasa oak atau pohon. Tetapi pada akhirnya karena oak itu sudah dimiliki hak patennya oleh suatu perusahaan yang bernama OAK Teknologi, akhirnya pada tahun 95 ya, pada tahun 95 bahasa OAK tersebut dirubah namanya menjadi Java, yang mana inspirasinya ya itu berasal dari kegemaran dari timnya Pak James Gosling ini. Mereka sering menyeruput kopi, dalam artian mereka itu penghobi kopi. Dalam artian setelah sekian lama mereka mencicipi dari berbagai macam kopi yang ada di seluruh dunia, ternyata mereka lebih cenderung untuk lebih suka kopi dari Jawa, dalam artian dari Indonesia. Jadi akhirnya terinspirasi dari kopi tersebut, akhirnya muncul yang namanya Java atau kopi yang berasal dari Jawa Indonesia. Jadi bersyukurlah kita karena Pulau Jawa yang berada di Indonesia itu dipakai sebagai salah satu bahasa pemrograman. Tepatnya pada tahun 1995 yang berasal dari bahasa OAK kemudian berubah namanya menjadi Java. Simbolnya itu ada secangkir kopi, kemudian ada kepulan asap di sana, kemudian ada tulisan Java. Nah, itu kurang lebih simbol dari bahasa Java. Kemudian untuk moto Java sendiri itu adalah write once, run anyway. Dalam artian kita tulis dalam satu buah sintak pemrograman Java, tetapi dengan sintak Java tersebut kita bisa menjalankannya di berbagai macam platform seperti pengertiannya tadi.
Kemudian untuk setiap kali kita membuat program dengan menggunakan bahasa Java itu seperti ekstensi yang lainnya, ekstensi dari file yang lainnya, misal kayak Docs itu untuk aplikasi yang dibuat di Microsoft Office, kemudian ada Excel di Microsoft Excel, kemudian ada mungkin Corel ya, JDR itu ya. Nah, di Java sendiri itu memiliki ekstensi yaitu .java. Jadi setiap kali kita membuat file dengan bahasa Java selalu diakhiri dengan .java atau .java. Kemudian dari dari sintak yang sudah kita buat tersebut secara otomatis nanti setelah pemrograman Java tersebut file kita eksekusi, maka secara otomatis oleh Java compiler ya, teknologinya miliknya Java yang bernama Java Virtual Machine atau virtual machine-nya Java, yang mana JVM ini nantinya bisa diinstal dalam berbagai macam platform yang bisa jadi JVM ini nanti sebagai mesinnya Java. Makanya Java sendiri itu bisa berjalan di berbagai macam platform sistem operasi. Setelah dikompil maka akan membentuk sebuah file baru yang namanya .class. Jadi setelah Java itu dieksekusi .java-nya, kemudian maka akan membuat file baru yang namanya .class ya, yang dieksekusi oleh yang namanya JVM tersebut. Kurang lebih bentuk struktur dari Java itu adalah seperti yang ada dalam slide. Jadi lingkup Java itu mulai dari JDK. JDK itu adalah mesinnya Java, kemudian di dalamnya ada JRE, kemudian ada JVM, dalam JRE ada JVM, kemudian ada Java Class Library, dan juga ada Java Development Tool. Dari tiga tersebut, yang pertama adalah JDK. JDK ini adalah inti dari Java yang memberikan semua resource, baik tool, executable, binaries, dan yang lain-lain yang digunakan untuk mengeksekusi program Java. Jadi di dalam JDK atau Java Development Kit itu ada JVM dan yang lain-lain. Yang pertama untuk JVM, jadi JVM ini merupakan tugasnya adalah mengkonversi byte kode menjadi kode yang lebih spesifik. Dalam artian JVM ini adalah bagian dari JDK. Sehingga seperti yang saya bilang tadi bahwa JVM ini nantinya digunakan sebagai virtual machine-nya Java. Makanya di Java sendiri ya itu bisa berjalan di berbagai macam platform. Kemudian di dalam JDK itu juga ada JRE. Nah, JVM itu merupakan implementasi dari JRE maksud saya. JRE itu merupakan implementasi dari JVM yang fungsinya adalah untuk mengeksekusi program-program Java atau Java Runtime Environment. Jadi yang mengeksekusi programnya Java itu dinamakan dengan JRE. Oke. Kemudian edisi dari JDK yang saya kutip dari petanikode.com, yang pertama adalah Java SE atau Java Standard Edition, atau mungkin disebut juga dengan J2SE. Nah, ini biasanya digunakan untuk aplikasi standar yang berupa aplikasi desktop ataupun command line. Nah, ini Java Standard Edition. Kemudian ada Java Enterprise Edition. Nah, ini digunakan untuk industri besar atau mungkin perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu menggunakan standarnya Java EEE atau Java Enterprise Edition. Kemudian untuk Java ME atau Mobile Edition, ini fungsinya adalah untuk pemrograman Java yang diperuntukkan bagi aplikasi mobile, microcontroller, sensor, dan yang lain-lain. Jadi lebih cenderung ke Mobile Edition. Makanya disebut dengan nama Java ME, gitu ya. Itu kurang lebih edisi dari JDK. Ada Java SE, ada Java EE, ada Java ME. Kemudian untuk macam-macam bahasa pemrograman sebenarnya selain Java itu ada berbagai macam. Ada mungkin Anda mengenal C++, PHP, Visual Basic, C#, Python, Perl, dan yang lain-lain. Nah, di sini kenapa sih kalau kita menggunakan Java? Karena nantinya setelah playlist ini kita akan belajar yang namanya OOP. Nah, OOP itu atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Nantinya yang kita implementasikan adalah bahasa Java. Makanya di sini kita gunakan bahasa Java sebagai awal pembelajaran setelah kita sudah belajar algoritma. Oke.
Itu ya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama Java itu lebih simpel dan mudah dimengerti. Kemudian berorientasi objek, karena bahasa Java itu merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Kemudian keamanannya juga bagus untuk Java. Kemudian bisa digunakan di banyak platform, di Java bisa, di Windows bisa, di Macintosh atau di Linux juga bisa. Kemudian multi thread sehingga bisa menjalankan beberapa tugas sekaligus. Jadi Java itu multi thread, ya. Tapi di sana Java sendiri juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah dia sedikit lambat karena membutuhkan memori yang besar pada saat menjalankan programnya, ya. Itu kekurangannya. Kemudian kodenya agak sedikit rumit dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, ya. Kemudian mudah didekompilasi, dalam artian dia bisa dikompilasi ulang secara mudah. Kemudian tampilan GUI-nya agak sedikit kurang menarik karena biasanya agak sedikit kotak-kotak, ya, kurang menarik. Jadi itu kurang lebih kekurangan dari Java. Tetapi dengan adanya kelebihan dan kekurangan tersebut, jangan khawatir, nanti dengan bahasa Java kita bisa mempelajari bahasa pemrograman yang lain-lain, ya. Yang penting dasarnya kita sudah paham. Nanti kalau kita ingin mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman yang lainnya, itu saya rasa nggak ada masalah, ya. Next, nanti untuk video berikutnya kita akan belajar bagaimana persiapan yang harus kita siapkan pada saat kita ingin belajar Java. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, selamat belajar.